Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Senang sekali berjumpa dengan Anda di mana saja Anda berada. Semoga Anda selalu diberikan kesehatan, rezeki yang barokah. Kita lanjutkan pembahasan kita tentang model penanaman hijauan pastura. Nah, penanaman ini sangat penting ya di dalam melakukan strategi di padang pengembalaan atau pastura kita. Nah, apakah kita langsung menanamnya atau disemaikan lebih dulu? Nah, ini berkaitan dengan keuntungan dan kerugian. Setiap cara itu ada keuntungan, ada kerugiannya ya. Bagaimana kita harus arif, harus benar-benar memutuskan yang terbaik untuk kepentingan pastura kita atau padang pengembalaan kita sesuai dengan keadaan kondisi yang ada di lapangan tentunya. Nah, ini beberapa cara atau teknik ya di dalam pengolahan, pembibitan atau seperti apa yang harus kita lakukan yang seoptimal mungkin harus bisa menguntungkan di dalam padang pengembalaan kita. Nah, keuntungan kalau kita menggunakan persemaian terlebih dahulu ya. Nah, sebelum penanaman tentunya, apakah keuntungannya? Nah, yang jelas itu adalah salah satu keuntungannya adalah pertumbuhannya bisa cepat, kemudian untung dari waktu. Jadi tanaman juga lebih tahan terhadap lingkungan karena sudah dikondisikan, dia posisinya sudah tumbuh, ya sudah menjadi bibit yang siap tanam. Itu akan didapatkan kalau kita melakukan persemaian dulu atau nursery dulu ya, pembibitan dulu. Nah, kemudian resiko kegagalan dapat dikurangi karena memang kita sudah menanam bibit yang rumput yang sudah siap tanam. Jadi kemungkinan gagalnya insya Allah berkurang dengan kondisi seperti itu. Kemudian dapat dilakukan seleksi. Nah, maksud seleksi ini adalah kalau ada tanaman yang kurang atau dilihat tidak tumbuh secara normal bisa dipisahkan. Kemudian kita bisa melakukan treatment terlebih dahulu untuk bibit atau biji yang perlu diskarifikasi atau diinokulasi dengan beberapa macam mikoriza yang mungkin bisa membantu untuk pertumbuhan hijauan pakan ternak kita. Nah, termasuk untuk legium kita dan seterusnya ya. Jadi treatment itu bisa dilakukan sedemikian rupa supaya bisa kita kontrol sehingga dia bisa tumbuh dengan baik nanti di lahan yang kita punya atau pastura yang kita punya. Nah, kekurangannya kalau kita lakukan persemaian ini adalah yang jelas biayanya pasti lebih mahal karena kita tahu perlu tempat yang khusus untuk persemaian ya. Jadi perlu sarana dan prasarana yang harus kita beli, apakah itu dalam bentuk bahan yang untuk membangun termasuk paranet dan seterusnya itu banyak yang harus kita beli dan dijadikan modal dasar untuk membuat persemaian ini. Kemudian terjadi stagnasi pertumbuhan saat menanam tertentu ya. Kalau ada keterbatasan air ini bisa bisa terjadi ya kalau misalnya airnya macet dan ini. Kemudian yang selanjutnya adalah perlu tenaga terlatih. Ya, tenaga terlatih ini maksudnya adalah tidak semuanya orang punya kemampuan untuk menanam ya, untuk membibitkan. Nah, ini perlu orang yang terlatih supaya begitu persemaian yang kita lakukan itu tingkat percambahan, tingkat tumbuhnya itu optimal dan kalau bisa ya maksimal ya, tidak jangan terjadi kegagalan. Ini diperlukan seorang yang terlatih. Nah, pembenihan atau pembibitan atau nursery ini yang perlu disiapkan apa? Yang pertama itu yang jelas adalah persiapan bijinya.
bijinya apakah itu perlu diskarifikasi atau diperlukan perlakuan khusus atau yang lain, itu harus disiapkan. Kemudian yang kedua, persiapan lahan yang akan kita gunakan. Jadi kalau bisa dua-duanya sinergi, bisa berjalan bersama-sama ya. Jadi begitu nanti bibit siap, lahan sudah siap. Jangan sampai terjadi misalnya bibit sudah siap tetapi lahan tidak siap, atau sebaliknya ya, lahan sudah siap tapi bibitnya tidak ada. Nah, ini juga menimbulkan masalah. Kemudian yang berikutnya adalah pembuatan media penanaman. Ini harus tepat ya, karena jangan sampai yang ditanam itu prosentasenya atau tumbuhnya sedikit ya, jangan sampai terjadi. Ini berkaitan dengan media penanaman ya. Kemudian di dalam proses penanaman itu sendiri ya, itu juga perlu kita perhatikan, kita lakukan strategi yang baik agar tingkat keberhasilannya juga tinggi. Dilanjutkan setelah penanaman berproses, baru kita lakukan pemeliharaan ya, pemeliharaan yang baik tentunya. Selanjutnya adalah pemberantasan gulma ataupun hama. Ya, jadi di dalam proses pertumbuhan hijauan pakan ternak di lahan padang pengembalaan atau pastura kita pasti ada bermacam mungkin kendala yang bisa muncul ya, baik dari gulma ataupun hama yang terjadi, itu harus kita kendalikan. Nah, sekarang penanaman. Apa itu penanaman? Penanaman adalah pemindahan ke dalam polybag dari persemaian ya, diputar jika persemaian langsung dari bedengan ya. Kemudian stem itu bisa pucuk, sebagian akar atau daun dihilangkan sebelum ditanam, dipindahkan ke lahan atau diputar ya. Itu beberapa hal tentang penanaman. Nah, sementara model penanamannya bagaimana? Bisa dilakukan, ada beberapa model yang dilakukan ya. Misalnya tidak teratur, baik jarak, baris, dan antar baris tidak teratur misalnya. Pokoknya disebar, mudah dan murah memang ya. Kemudian tanaman dengan sedikit pemeliharaan karena disebar. Kemudian padang pengembalaan bisa juga menggunakan tanaman yang menjalar, biasanya dari jenis leguminosa ya. Kemudian tanaman dicari yang cepat tumbuh ya, jadi supaya tidak ada stagnasi di situ. Kemudian hal ini juga bisa jangan sampai terjadi erosi, dengan harapan tanah atau lahan kita terkonservasi dengan baik, tentunya tidak terjadi erosi, karena begitu terjadi erosi maka humus yang dibutuhkan untuk pertumbuhan yang optimal bagi hijauan pakan itu akan habis ya. Akhirnya lahan kita menjadi lahan yang marginal, yang sudah barang tentu kurang optimal untuk mendukung pertumbuhan hijauan pakan ternak kita. Kemudian bagaimana cara penyebaran? Nah, bisa disebar merata dengan tangan atau manual ya. Bisa juga disebar dengan alat penebar biji. Nah, sekarang ini bahkan sudah bisa menggunakan drone atau pesawat, atau dengan blower atau dengan hembusan ya, juga bisa dilakukan ya. Kalau sudah ini juga perlu dipertimbangkan, dibuat strategi. Kalau luasan lahannya sudah ratusan hektar ya, tidak bisa. Kalau cuma dengan tangan hanya disebar-sebar itu akan menjadi kendala, berapa lama, berapa tenaga kerja yang harus disiapkan. Nah, perlu difikirkan bagaimana kita menggunakan alat ya untuk menyebar dari biji tersebut, atau biji ya, rumput atau leguminosa yang kita punya tentunya. Kemudian modelnya ya, model penanaman ini kalau tadi tidak teratur, misalnya yang kedua itu adalah agak teratur atau semi teratur. Drilling ya, disebar mengikuti alur pengolahan tanah ya. Penanaman secara memanjang mengikuti alur yang pada proses pembajakan. Nah, di dalam proses pembajakan itu kan akan kita dapatkan alur-alur ya, maka melalui alur tersebut kita sebarkan biji atau bibitnya.
Kemudian disebar mengikuti alur penggaruan ya. Pada saat kita lakukan penggaruan ya juga itu juga bisa dilakukan. Kemudian disebar dengan menggunakan alat ya, pembuatan alur tanam penanaman dengan jarak misalnya sekitar 25 sampai 30 cm. Nah, ini kalau seperti ini biasanya tinggal men-setting ya. Kalau menggunakan drone mungkin titik koordinat tertentu dia harus melalui jalan tertentu ya, dia harus bisa menyebarkan itu dengan baik. Tetapi biasanya kalau yang teratur ini kita menggunakan alat yang langsung ya, yang ada di tanah tersebut ya, mesin yang bisa mengatur jarak. Kalau drone biasanya kecenderungan kalau kalau kita menyebarkan bibit yang secara tidak teratur ya. Oke. Kemudian berikutnya adalah teratur dalam larikan atau barisan ya. Antar baris teratur, antar tanaman tidak teratur. Antar baris dan antar tanaman teratur. Nah, jarak antar tanaman sama dengan antar baris atau bujur sangkar atau belah ketupat. Silahkan bagaimana kita mengaturkan sesuai dengan kondisi lapangan ya. Kemudian jarak antar tanaman sama dengan antar baris persegi panjang atau jajaran genjang. Kemudian pembuatan alur penanaman bersama penyiapan lahan. Nah, ini tergantung strateginya kita bagaimana, mau apa, seperti apa model yang kita inginkan. Kemudian keuntungan tanaman teratur di dalam proses pemeliharaan tanaman itu lebih mudah karena sudah alurnya ya, ada jalur yang jelas gitu. Sehingga pemeliharaan itu lebih mudah. Nah, termasuk kalau kita menanam itu secara teratur di dalam pemanenan atau dikenal dengan defoliasi ya, itu akan lebih mudah ya. Pemanenan atau devaluasi itu bisa kita lakukan cut and carry, potong kemudian kita bawa, atau metode grazing atau dipersilahkan ternak itu untuk makan di lahan kita ya. Prinsipnya bisa kita lakukan dengan berbagai macam cara ya, silakan dengan atau menyesuaikan dengan kondisi yang ada termasuk ternak dan kondisi lahan yang kita punya. Nah, di dalam penanaman ini itu kaitannya dengan kebutuhan biji. Kebutuhan biji itu berhubungan dengan yang jelas luas lahan ya, semakin luas tentunya dibutuhkan biji atau bibit yang lebih besar juga ya. Kemudian populasi tanaman persatuan luas per hektar ini juga tergantung pada tanaman atau hijauan ya. Nanti kaitannya dengan plant density ya. Ini kaitannya nanti kompetisi antara tanaman itu harus diperhitungkan ya, persaingan antar tanaman. Ini kaitannya dengan pemanfaatan unsur hara oleh akar dan akan sampai pada daun. Nah, yang berikutnya adalah jarak tanam. Jarak tanam ini berhubungan dengan sinar, air, dan nutrien ini ya. Jangan sampai kompetisinya persaingannya terlalu keras, nanti bisa menimbulkan pertumbuhan yang tidak optimal ya. Kemudian berikutnya adalah jumlah tanaman per lubang tanam. Nah, semuanya ini kaitannya dengan density ini akan berhubungan dengan produksi yang kita hasilkan ya. Semuanya akan berhubungan dengan produktivitas lahan yang kita punya atau padang pengembalaan yang kita punya atau pastura yang kita punya. Nah, berat biji ini juga menjadi pertimbangan atau jumlah biji per kilogram. Misalnya juga bisa dihitung berat 100 biji. Berapa sih berat 100 biji itu? Ini juga harus dipertimbangkan di dalam kita menyiapkan bibit untuk lahan yang kita punya. Kemudian yang berikutnya adalah kemurnian biji. Biji murni yang ditanam ya. Kalau misalnya terlalu variasi, tidak murni, ini itu juga menimbulkan masalah nantinya. Karena tidak rata nanti yang kita tanam. Kok ada bibit yang lain atau benih yang lain gitu ya. Nanti banyak jenisnya juga tidak bagus tentunya ya. Kecuali memang secara sengaja kita kombinasi di dalam padang pengembalaan ini misalnya dengan ditanam juga legume ya. Ya, silahkan tergantung kebutuhan yang kita mau
ingin capai ya. Kemudian model penanaman, apakah tepi ditanami atau tidak. Nah, ini juga menjadi berhubungan nantinya dengan kebutuhan biji yang kita akan tanam. Ya, ujung-ujungnya itu adalah ke produktivitas pastura kita tentunya. Nah, penanaman teratur dalam barisan yang tertata. Misal ada beberapa model ya. Ini bagian tepi tidak ditanami, nih posisinya di sini tidak ditanami. Nah, panjang atau lebar dibagi jarak dikurangi 1 ya. Ini dikurangi 1. Kemudian bagian tepi termasuk juga ditanami. Ini semuanya penuh ditanami. Panjang atau lebar dibagi jarak ditambah 1 ya. Kemudian penanaman tidak teratur atau disebar kepadatan tanaman jumlah biji per satuan luas. Nanti juga harus dihitung ya berapa jumlah biji yang harus disebar. Kemudian peralatan apa yang harus kita gunakan, itu menjadi strategi kita kalau kita punya lahan ya. Kemudian termasuk topografinya seperti apa yang memudahkan. Kalau lahan kita terlalu curam, mungkin perlu dipertimbangkan peralatan itu, misalnya susah sampai ke sana, itu juga harus dipertimbangkan apakah secara layak atau harus dilakukan manual, juga harus dipertimbangkan dengan kondisi lingkungan yang ada atau di lahan pastura kita. Nah, penanaman sekarang ya, yang jelas itu adalah materi penanaman. Bisa generatif, bisa vegetatif ya. Nah, cara penanaman dengan biji misalnya bisa dilakukan secara langsung, bisa persamaian. Kemudian ya tergambar tadi ya sudah dijelaskan model penanaman tidak teratur, agak semi, dan teratur dengan pola. Nah, ini adalah pola jarak tanam ya, bisa bujur sangkar latin ya, bisa bujur sangkar, segi 4, jajaran genjang, belah ketupat, dan segitiga. Nah, ini contoh-contoh ya gambaran bagaimana kita membuat pola nantinya di lahan kita ya. Ini. Nah, ini misalnya kalau kita melakukan perhitungan ya. Misalnya ini seperti ini, luasnya adalah ABE ya, ABE ya, ABE ini segitiga ya. Luas segitiga ABE sama dengan setengah kali 4,5 meter, misalnya kali 7,79 meter, didapatkan 17,54 meter persegi. Luas jajaran genjang ABC ABDC ya sama dengan 4 kali 17,54, yang ini adalah dikalikan 4 ya, karena ini luasannya ini adalah 70,15 meter persegi. Sementara populasi tanaman per hektar misalnya 10.000 meter per hasil ini ya, 70,15 meter, maka diperlukan sekitar 143 tanaman. Jadi luas persegi 4 ABCD 9 kali 9 meter, misalnya yang ini ya 81 meter. Maka populasi tanaman per hektar 10.000 dibagi dengan 81 meter persegi, maka didapatkan 124 tanaman yang kita akan tanam di lokasi ini. Nah, ini secara gambaran ya, bagaimana kita menghitung bibit atau biji yang akan kita sebarkan. Nah, model tanam berbentuk segitiga sama sisi misalnya atau belah ketupat memiliki kelebihan dibanding model tanaman persegi 4 atau bujur sangkar ya. Ini kita gambarkan pada ini ya, sebelah ini ya, gambar sebelah atau diagram sebelah ya. Populasi tanaman per hektar lebih banyak sehingga pemanfaatan lahan lebih efektif tentunya. Kemudian setiap individu tanaman akan mendapatkan sinar matahari lebih baik karena tanaman satu dengan yang lain tidak saling menghalangi sinar matahari. Ya, ini sangat penting ya, karena bagaimanapun yang namanya tanaman itu
butuh proses fotosintesis yang lebih optimal, sehingga produksi tanaman itu akan lebih tinggi. Tanpa ini diatur, ini yang jelas akan bisa mengurangi produktivitas dari hijauan pakan ternak kita. Nah, selanjutnya adalah sinar matahari dapat terjangkau oleh setiap induk tanaman. Ini yang penting ya, sehingga serangan penyakit dapat dikurangi. Dengan sinar matahari ini bisa juga mengurangi dampak atau serangan penyakit, karena sinar matahari juga punya yang namanya ultraviolet ya. Sinar ultraviolet ini juga bisa mengendalikan beberapa penyakit tanaman yang bisa dikurangi ya, yang jelas. Kemudian angin ya, angin juga bisa mengalir secara leluasa dia, sehingga proses penyerbukan bunga dapat berjalan secara optimal kalau kita mempersiapkan untuk bibit selanjutnya dalam bentuk bijinya. Nah, ini beberapa hal yang harus kita pertimbangkan. Berikutnya adalah cara penanaman ya. Bisa tunggal, bisa campuran atau intercropping dengan menggunakan tanaman sela, bisa juga tanaman pakan, bisa juga tanaman lain, perkebunan, hortikultura, pangan, dan lain-lain. Ini kombinasinya ya. Integrasi, kita lakukan integrasi ya, misalnya sawit ataupun karet dengan hijauan pakan ya, sudah barang tentu nanti dikembalakan ternaknya. Nah, ini juga mempertimbangkan bagaimana kondisi misalnya tanaman sawitnya. Nah, jangan harus diperhitungkan ini, jangan sampai misalnya justru tanaman sawitnya dimakan oleh ternak yang kita pelihara. Kemudian ada juga kita bisa menggunakan improvement pasture atau grassland yang sudah kita kembangkan ya, dengan berbagai macam hijauan bibit unggul misalnya juga bisa kita lakukan kalau kita punya kemampuan ya. Selanjutnya adalah jarak tanam ya. Usaha atau langkah mengatur kondisi lingkungan yang ideal bagi pertumbuhan tanaman. Tanaman dapat tumbuh atau berproduksi bisa optimal kalau kita mempersiapkan jarak tanam yang sesuai dengan spek atau spesifikasi hijauan yang kita tanam ya. Naungan itu bisa mengganggu, jadi beberapa hijauan pakan itu juga kurang mampu terhadap naungan atau shading. Tetapi ada beberapa tanaman yang memang punya kemampuan untuk shading ini atau naungan ini ya. Bagaimana caranya bisa kita melakukan mengurangi atau meminimalkan kompetisi antar tanaman ya di bidang sinar matahari, kemudian unsur haranya, air. Kalau unsur hara jelas kita lakukan pemupukan misalnya, itu untuk mengurangi. Kalau sinar matahari ini juga harus diatur dari awal ya. Apakah kita tadi ya mulai dari jenis tanaman, kita mengambil tanaman yang tahan naungan misalnya, sehingga apabila terjadi naungan itu masih bisa survive tanamannya. Kemudian air, bagaimana nanti mengelola air itu supaya semuanya tanaman bisa mendapatkan air sesuai dengan kebutuhan. Kemudian ruang tumbuh tanaman juga harus dipertimbangkan, jangan terlalu padat ya. Kalau terlalu padat itu juga semuanya akan berkompetisi, mulai unsur hara, naungan, air, dan seterusnya. Sinar matahari itu juga akan terjadi persaingan yang berdampak pada produktivitas lahan kita. Nah, memudahkan pemeliharaan di dalam pemanenan ini penting ya untuk jarak tanam. Kemudian kita bisa melakukan seleksi, pencegahan ini ya, penyakit ya, organisme pengganggu dan dari tanaman yang kita pelihara. Nah, jarak tanaman ini apa yang mempengaruhi? Yang mempengaruhi bisa itu ya dipengaruhi oleh apa saja? Bisa spesies, bisa varietas. Apakah dia spesies tersebut tegak ataupun menjalar, semak ataupun rumpun, bagaimana daya alelopatinya ataupun mengganggu dia seperti apa, ini juga harus dipertimbangkan. Kemudian bentuk wilayah, topografi ya, tinggi tempat, ini juga harus disesuaikan dengan tanaman yang ada ya.
Jadi beberapa jarak tanam juga harus diperhitungkan dengan topografi kemiringannya berapa derajat, tinggi tempatnya juga harus dipertimbangkan karena ada beberapa hijauan pakan kita memang membutuhkan persyaratan tidak terlalu tahan misalnya di dataran tinggi. Itu kita cari tanaman hijauan pakan yang memang punya kemampuan bisa bertahan di dataran tinggi ini. Kemudian kerapatan tanaman yang kita kehendaki ya ini juga kembali ke spesifikasi jenis rumput atau varietas yang kita akan tanam. Kemudian peralatan yang kita gunakan yang tersedia misalnya jangan sampai bertungguan gitu nunggu peralatan ataupun kecuraman yang sangat tinggi juga harus dipertimbangkan peralatannya. Kalau tidak memungkinkan pakai peralatan secara ini mekanis ya harus dipertimbangkan secara manual ya nantinya ini ya secara istilahnya dilakukan secara manual kalau misalnya kita tidak memungkinkan menggunakan peralatan yang traktor misalnya ataupun mesin-mesin yang lain ya mesin penanam bibit itu tidak mungkin misalnya karena topografinya tidak memungkinkan ya jangan dipaksakan nanti akan menimbulkan masalah. Kemudian iklim atau suhu ini juga harus dipertimbangkan suhu, angin, curah hujan dan kelembapan dan lain-lain ya. Ini juga harus disesuaikan. Kembali juga kita harus perhitungkan spesies yang cocok atau varietas yang cocok untuk kita tanam dengan kondisi iklim mikro ataupun makro yang ada di lahan kita. Kemudian juga yang tidak kalah pentingnya ini juga adalah desain irigasinya. Seperti apa keterjangkauan nanti air ini karena bagaimanapun tanaman hijauan pakan ini tergantung pada air ya. Tidak ada ya sesuatu tumbuhan atau tanaman yang tidak membutuhkan air. Perlu desain yang benar ya. Apakah mau ditata pakai benar-benar pengairan secara ini ya secara modern atau seperti apa itu harus diperhitungkan. Apakah secara tradisional seperti apa supaya yang jelas air itu sampai pada lahan kita secara merata. Nanti kalau tidak merata airnya bisa yang satu tumbuhnya bagus, yang satu juga agak kerdil. Nah, ini nggak bagus ya. Kita berharap tanaman kita yang kita tanam itu mendapat irigasi yang baik sehingga pertumbuhan lahan kita, hijauan pakan kita itu menjadi optimal. Nah, tujuan penanaman itu ya ujung-ujungnya adalah bisa kita panen ya, kita panen hijauan pakan kita ya bisa dengan grazing kita menempatkan ternak kita pada lahan tersebut ya istrinya tujuannya itu adalah pemanenan itu atau devaluasi itu bisa menggunakan cara grazing atau juga menggunakan cut and carry potong ya apakah itu menggunakan alat peralatan mesin ya mesin pemotong dan kita jadikan apakah kalau luas itu bisa kita jadikan high ya high ini adalah hijauan pakan yang sudah dikeringkan sedemikian rupa bisa digulung-gulung seperti itu ya kemudian apakah kita bikin silase ya untuk mengatasi atau seperti apa ya defoliasinya bisa menggunakan cara cut and carry ataupun dengan grazing yaitu menggunakan ternak untuk memanennya. Nah ini beberapa peralatan yang mungkin bisa digunakan di lapangan jenis-jenis baja ataupun beberapa ini ya alat untuk membajak sawah bukan membajak sawah membajak lahan yang kita punya untuk ditanami pakan ternak. Mungkin sekian dulu ya pada kesempatan ini nanti insya Allah kita sambung dengan berbagai macam topik yang tidak kalah menariknya supaya kita mendapatkan hijauan pakan dengan optimal untuk ternak kita supaya pertumbuhan kelangsungan ternak kita bisa terjamin dan ujung-ujungnya produktivitas ternak kita bisa terjaga dengan baik ya. Sekian dulu. Nasrun minallah wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.